Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, kemarin kalian sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Tias tentang apa itu asesmen nasional, dan juga sudah dijelaskan pula oleh Bapak Ridwan tentang literasi itu apa, numerasi itu apa, kemudian bentuk-bentuknya soal bagaimana, terus kemudian cara mengerjakannya. Nah, jadi saya tidak perlu untuk menjelaskan kembali. Baik, langsung saja ini nanti akan saya beri contoh soal literasi matematika, karena kemarin yang dijelaskan sama Pak Ridwan itu adalah literasi membaca ya. Mari kita buka contoh soal. Nah, di sini saya tampilkan bentuk teks ya. Ada satu teks. Diandra memiliki uang sebesar 100.000 rupiah dari hasil menabung selama 1 bulan dan dititipkan pada ibunya. Jika Diandra tetap rajin menabung setiap bulan, ibu akan memberi uang sebesar 1/10 dari uang yang akan dikumpulkan Diandra dalam 1 bulan. Diandra sangat senang mengetahui apa yang dikatakan ibu dan berjanji akan rajin menabung. Pada bulan berikutnya, Diandra berhasil mengumpulkan uang sebanyak 75.000 rupiah. 1 bulan berikutnya, Diandra menghasilkan atau mengumpulkan uang sebanyak 90.000 rupiah. Nah, dari teks yang berjudul menabung ini nanti akan bisa dibuat beberapa pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Di sini akan saya beri contoh soalnya. Yang pertama itu adalah soal pilihan ganda, ya. Soal pilihan ganda. Coba kalian perhatikan. Uang yang diberikan oleh ibu pada bulan pertama, Diandra mengumpulkan uang sebanyak A. 1.000 rupiah, B. 2.000 rupiah, C. 5.000 rupiah, D. 10.000 rupiah. Nah, di sini sudah saya berikan cara pembahasannya. Banyak uang yang diberikan ibu pada bulan pertama adalah 1/10 kali 100.000 rupiah sama dengan 10.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya ini berupa benar salah ya. Jadi kalian hanya menulis pernyataan itu betul atau salah. Kalau misalnya pernyataannya salah, tidak cocok, kalian bisa menjawabnya salah. Jika pernyataan itu betul atau cocok, maka kalian bisa menjawabnya benar. Nah, ini contoh soalnya. Pernyataan yang nomor 1. Uang yang ditabung Diandra pada bulan kedua sebesar 80.000 rupiah. Kemudian pernyataan yang kedua, uang yang diterima Diandra dari ibu pada bulan ketiga adalah 9.000 rupiah. Baik, kita buka pembahasannya untuk pertanyaan yang nomor 2. Kita lihat dulu pernyataan yang nomor 1 ya. Yang pertama, uang yang ditabung Diandra
pada bulan kedua sebesar Rp80.000. Nah, itu betul apa salah? Coba kalian lihat dari hasil pengerjaannya itu ya. Rp75.000 ditambah 1/10 kali Rp75.000 sama dengan 82.500. Nah, di sini tadi pernyataannya kan 80.000. Jadi jawabannya salah. Kemudian pernyataan yang nomor 2, uang yang diterima Diandra dari ibu pada bulan ketiga adalah 1/10 kali Rp90.000. Hasilnya adalah 9.000. Maaf ini salah ya saya mengetiknya. Itu yang betul jawabannya adalah 9.000. Nah, di sini karena jawabannya atau pernyataannya benar, jadi jawabannya benar. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga ini berupa isian ya. Kalian bisa menjawab panjang. Jawaban panjang ya ini. Kalau misalnya di ulangan harian itu biasanya ada itu IC itu namanya ya, sama juga dengan ini ya. Ini contohnya. Setelah 3 bulan berturut-turut, hitunglah jumlah total tabungan Diandra. Baik, kita buka pembahasannya. Nah, pada bulan pertama itu bisa kalian lihat. Pada bulan pertama jumlahnya adalah Rp110.000. Uang yang ditabung Diandra pada bulan kedua Rp82.500. Kemudian uang yang ditabung Diandra pada bulan ketiga adalah Rp99.000. Jadi jumlahnya semua adalah Rp291.500 ya. Jadi itu adalah jenis pertanyaan dengan jawaban panjang ya. Jadi dari teks yang pertama tadi ya tentang menabung itu tadi ada 3 pertanyaan. Ini saya buat 3 pertanyaan tadi ya. Yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian yang kedua adalah benar salah, kemudian yang ketiga adalah jawaban panjang. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini saya buat contoh, bukan contoh ya. Ini saya buat pertanyaan atau teks. Nanti dari teks ini kalian akan menjawab pertanyaan ya. Silahkan dijawab pertanyaannya bagaimana nanti. Coba teks yang kedua ini ya, yaitu tentang tangga bilangan. Nah, di situ ada bacaannya, kalian baca, kemudian setelah kamu baca dengan teliti, lalu kalian jawab pertanyaan yang sudah saya tampilkan di layar ini ya. Kemudian kalau sudah selesai, kalian tulis di buku tulis, terus di foto, kemudian dikirim ke WA saya ya. Saya kira cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan mudah dalam berpikirnya, bisa mengerjakan soal dengan baik, bisa menyelesaikan tugas dengan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.